Bagaimana dengan kualitas belajar kalian selama pandemi ini? Meskipun kita berada di posisi yang cukup tidak baik ini, kita tetap harus mengembangkan otak kita agar menjadi siswa yang luar biasa kan pastinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah tips belajar efektif dari rumah selama pandemi COVID-19. Di sini saya tidak memberikan tips ini kepada siswa saja. Saya akan memberikan tips ini kepada 3 orang yang berperan penting saat pembelajaran di rumah saja selama pandemi COVID-19. Siapa saja sih orang yang berperan penting saat belajar di rumah saja selama pandemi COVID-19 ini? Salah satunya yaitu guru, orang tua dari siswa dan siswa tersebut. Nah, baik, saya akan menjelaskan apa saja. Mari kita ulas. Nah, ini dia tips belajar efektif dari rumah selama pandemi COVID-19. Nah, apa kalian tahu siapa saja orang yang berperan penting saat belajar di rumah saja selama pandemi COVID-19 ini? Ada 3 orang yang berperan penting loh. Yang pertama, guru, yang kedua siswa, dan yang ketiga, orang tua dari siswa tersebut. Yang pertama, guru. Apa saja sih tips untuk guru agar bisa efektif memantau siswa saat belajar dari rumah? Ya, yang pertama, memberi materi sesuai dengan kurikulum siswa secara online. Misalnya, kita memberikan PowerPoint atau bentuk video-video atau yang lainnya tentang materi yang dipelajarkan saat ini. Yang kedua, memberikan materi yang menarik agar siswa tidak merasa bosan. Seperti kita bisa mengisi dengan gambar-gambar yang unik yang bisa disukai anak agar saat siswa belajar itu ia tidak merasa bosan. Yang ketiga, selalu memantau siswa saat waktu belajar. Seperti kita harus memantau setelah memberikan soal, kita tidak harus meninggalkannya. Namun kita harus menunggunya apakah dia masih bertanya atau ada contoh soal yang ingin dia tanyakan kepada guru. Yang keempat, memberikan waktu yang normal untuk belajar siswa. Jangan terus-terusan mengasih pelajaran kepada siswa yang nantinya akan membuat siswa bosan. Kita harus memberikan jadwal untuk siswa seperti 5 jam belajar atau sampai 8 jam belajar. Jadi siswa ada waktu untuk bermain. Dan yang terakhir, kasih tugas siswa untuk mengetahui apakah siswa sudah paham atau belum. Contohnya, setelah kita memberikan materi, kita kasih bentuk latihan soal. Apakah siswa sudah paham? Jika sudah paham, pasti dia bisa mengerjakan soalnya. Kalau dia masih belum bisa mengerjakan soal, itu harus kita lihat dari diri kita. Apakah sudah mengajarkan dengan sepenuh hati atau dengan yang baik gitu. Nah, yang kedua, siswa. Ini dia tips untuk siswa agar efektif saat belajar dari rumah selama pandemi COVID-19. Yang pertama, anggap belajar adalah kebutuhanmu. Ya, seperti biasanya, setiap hari kita sekolah, jadi selama pandemi COVID-19, tidak mungkin dong kita tidak belajar. Jadi, kita harus semangat untuk belajarnya. Kita juga butuh ilmu untuk masa depan kita. Yang kedua, atur waktu belajar dan bermain sebaik mungkin. Kita harus mengutamakan belajar. Setelah belajar, kita baru boleh bermain. Yang ketiga, selalu aktif saat pembelajaran online berlangsung. Kita harus benar-benar mendengarkan penjelasan guru secara online itu. Dan jika ada pertanyaan, kita harus langsung berani bertanya agar kita paham apa yang dibahas oleh guru tersebut. Yang keempat, ulangi materi pembelajaran online. Misalnya, kita hari ini belajar tentang matematika, pembagian. Nah, setelah belajar itu kita harus mengulas sedikit pembagian apakah kita sudah paham betul atau ada yang ditanyakan ke guru. Yang terakhir, jaga kesehatan tubuh. Nah, kita harus menjaga kesehatan tubuh seperti minum air
minum air 8 gelas sehari, mandi secara teratur, menjaga kebersihan agar kita tetap sehat dan bisa mengikuti pelajaran meskipun dari rumah. Nah, yang terakhir orang tua. Orang tua juga berperan penting loh saat pembelajaran di rumah saja. Yuk, kita ulas tips untuk orang tua mengawasi anak saat belajar dari rumah. Yang pertama, selalu menjaga kesehatan anak. Kita harus tetap menjaga kesehatan anak agar pembelajaran tetap berlangsung selama pandemi COVID-19 ini dengan lancar. Yang kedua, ingatkan jadwal anak antara belajar dan bermain. Jangan biarkan anak itu bermain terus-terusan. Mereka juga butuh pembelajaran untuk di masa mendatang. Yang ketiga, selalu cek hasil belajar anak. Selalu koreksi apakah anak itu telah memahami atau belum. Mungkin anak juga butuh bantuan orang tua untuk memahami sebuah materi. Yang keempat, fasilitasi kebutuhan anak selama belajar online. Misalnya, pinjamkan HP orang tua kepada anak, fasilitasi internet agar dia bisa mengikuti kelas online. Dan yang terakhir, selalu support anak agar lebih semangat. Jangan biarkan mereka sedih dengan belajar di rumah saja tanpa bertemu teman-temannya. Kasih mereka semangat agar belajarnya lebih giat. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Gimana, sudah jelas belum? Namun jika ada kekurangan atau masukan bisa kalian ungkapkan di kolom komentar di bawah ya. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat buat kalian. Stay